Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryani SPD MM. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran yaitu produk kreatif dan kewirausahaan, di mana KD yang akan saya bahas yaitu KD 32, yaitu menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa, dengan indikator yaitu menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian badan usaha. Ya, badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha itu sebenarnya seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya sangat berbeda. Perbedaan utamanya adalah kalau badan usaha itu adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksinya. Nah, berikutnya di sini ada 4 jenis bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua adalah perseroan terbatas, yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV, dan firma. Ingat, antara pertama dan kedua itu perusahaan perseorangan, beda dengan perusahaan perseroan terbatas. Perseorangan dengan perseroan. Nah, berikutnya di sini kita akan melihat jenis-jenis badan usaha ya. Nah, di sini jenis-jenis badan usaha ada dua ya, yaitu jenis-jenis badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya dan badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Ya, kita akan bagi satu persatu. Ya, kita lihat dulu adalah badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya. Yaitu pertama adalah badan usaha ekstraktif. Yang kedua adalah badan usaha agraris. Yang ketiga adalah badan usaha industri. Yang keempat adalah badan usaha perdagangan, dan yang kelima adalah badan usaha jasa. Sedangkan kalau berdasarkan kepemilikan modalnya ada 4. Yang pertama badan usaha milik negara, kedua badan usaha milik swasta, yang ketiga badan usaha milik daerah, dan keempat adalah badan usaha campuran. Nah, di sini kita coba untuk menjelaskan satu persatu ya. Nah, di sini kita lihat dulu adalah badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama tadi adalah badan usaha ekstraktif. Ya, di mana badan usaha ekstraktif itulah badan usaha yang mempunyai kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Jadi semua sumber daya alam itu masuk dalam kegiatan ekstraktif. Kegiatan tersebut mulai dari melakukan eksploitasi, pengambilan, dan juga proses pengambilan dan juga proses jadi agar mampu memenuhi keperluan manusia. Itu untuk usaha badan usaha ekstraktif. Yang kedua adalah badan usaha agraris. Badan usaha agraris itulah yang bergerak di bidang pembudidayaan tumbuhan atau budidaya lainnya yang berkaitan dengan usaha-usaha agraris. Ya. Ketiga adalah badan usaha industri. Badan usaha industri itu lebih dikenal dengan istilah industri manufaktur. Ya, ini mungkin kita sering mendengarkan apa maksud manufaktur ya, yaitu badan usaha mengelola bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan yang siap pakai. Contohnya, serat kayu. Ya, serat kayu menjadi kertas, dari benang menjadi kain. Itu termasuk adalah badan usaha industri. Berikutnya yang keempat adalah badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan merupakan salah satu jenis badan usaha yang melakukan kegiatan utamanya adalah dengan membeli barang, ya, menyiapkan barang, dan kemudian menyalurkan barang kepada konsumen. Yaitu mengenai perdagangan, artinya kegiatan jual beli. Yang terakhir di sini berkaitan jenis-jenis badan usaha sesuai kegiatannya, jenis kegiatannya yaitu badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang menjual
dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa, atau badan usaha yang kegiatannya di bidang pelayanan jasa atau pemberian jasa kepada konsumen. Ya, itu mengenai pembahasan badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya. Kita lanjut kepada yang berikutnya. Berdasarkan kepemilikan modal. Nah, tadi saya katakan bahwa badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ada 4 ya. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Ya. Badan usaha milik negara itu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ya sudah pasti itu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang tentunya yang sudah dipisahkan. Ya. Ciri-cirinya di sini pertama biasanya kita lihat adalah sebagai sumber pemasukan negara. Itu ciri pertamanya. Yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh pada perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut. Yang ketiga, segala resiko ditanggung oleh pemerintah. Ya. Keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan untuk publik. Berikutnya, pemilikan sahamnya ini ya, pemilikan sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Kemudian menyediakan produk yang merupakan kebutuhan masyarakat. Itu ciri-ciri dari badan usaha milik negara. Contohnya ya seperti PLN, Bandara Udara, ya, PT Kereta Api, ya, atau PT Pos. Itu salah satu beberapa contoh dari badan usaha milik nasional atau badan BUMN. Kedua, BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. Ini juga milik pemerintah, ya. BUMN dan BUMD itu suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, ya. Yang membedakannya adalah kepemilikannya dan skala yang diperbolehkan. Kalau BUMN adalah milik negara dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia, ya, untuk menyelenggarakan bisnisnya. Kalau BUMD milik negara juga, tapi di suatu daerah tertentu, ya, dan dipisahkan oleh kekayaan daerah. Ya, itu bedanya antara badan usaha milik daerah dengan badan usaha milik daerah dengan negara. Ya, berikutnya yang ketiga tadi adalah badan usaha milik swasta. Ya, tentu kalau swasta kan ya milik swasta. Yaitu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha ini, milik swasta ini bisa mempunyai oleh seseorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama dengan penanaman modal. Jadi tergantung dari modalnya. Berapa banyak modal yang dimasukkan, tentunya harus bertanggung jawab kepada modal tersebut. Banyak yang dimasukkan, tentunya harus bertanggung jawab pada modal yang sebanyak itu. Contohnya adalah PT Jarum, PT Freeport Indonesia, PT Pupuk Kaltim, dan beberapa PT lagi yang lain. Yang keempat adalah badan usaha campuran. Secara umum, penyertaan badan usaha campuran itu modalnya berasal dari sebagian dari negara, sebagian pula dari pihak swasta. Yang tentunya di sini sama-sama memiliki perusahaan tersebut. Jadi ada dari pemerintah atau negara, ada juga dari swasta. Contohnya adalah PT Telkom Indonesia, ya, PT Garuda, ya, PT BCA, yaitu merupakan contoh dari badan usaha milik campuran. Nah, dengan kata lain, badan usaha ini sudah go publik, artinya dapat dibeli sahamnya oleh publik melalui Bursa Efek Indonesia. Ya, itu mengenai pembahasan dari badan usaha yang berdasarkan kepemilikan modalnya. Kemudian ya di sini terakhir pembagian bentuk-bentuk badan usaha. Ya, tadi pembagian bentuk-bentuk badan usaha yaitu ada perseorangan, tadi awal saya jelaskan. Perseorangan, ada badan usaha perseroan terbatas, ada persekutuan komanditer, dengan ada firma.
Nah, di sini saya jelaskan sedikit mengenai pembagian bentuk-bentuk badan usahanya. Tadi adalah perusahaan perseorangan, yaitu suatu jenis badan usaha komersil atau perusahaan yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Contohnya adalah UMKM. Ya. Yang kedua, badan usaha perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik perseroan tersebut apabila memiliki bagian saham sebesar jumlah yang ditanamkannya. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer, yaitu suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya bertanggung jawab sepenuhnya pada perusahaan itu, dan ada juga yang bertanggung jawab sesuai dengan modal yang dimasukkan. Jadi ada 2 anggota, ada yang bertanggung jawab sepenuhnya dan ada yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Tentunya ini berkaitan dengan modal yang dimasukkannya. Kemudian firma, ya, firma adalah salah satu bentuk badan usaha persekutuan yang menjalankan usahanya antara 2 perusahaan atau lebih dengan memakai nama yang sama. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan tapi dia menggunakan nama yang sama di perusahaan itu. Ya, itulah penjelasan mengenai badan usaha yang di sini. Ya, saya kira anak-anakku yang mungkin bisa mau lebih jelas, silakan Anda bisa mencari searching kepada Google atau berikan komentar-komentar mencari materi-materi yang sesuai dengan badan usaha. Saya kira cukup penjelasan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Inilah yang saya sampaikan. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan semangat dalam menghadapi pembelajaran dalam bentuk daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.